Prabowo dengan Mas Gibran nih bakal berantem kan nih, Mas? Asal dijaga jangan sampai ada Dorna saya. karena biasanya yang bikin berantem Ada yang Sengkuni. ada Sengkuni. Breaking siang ini kita akan ulas pasca putusan MK. Siapa saja yang akan menjadi menteri pada kabinet Prabowo Gibran. Telah hadir di studio bersama kita Abah Anton Carlyan. Terima kasih, hatur nuhun. Selamat siang, Mbak Anton. Iya. Abah, kan putusan MK nih sudah diputus ya. Ya. Bahwa gugatan Paslon 01, Mas Anies dan Caimin, serta gugatan dari Paslon 03, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian berarti kan putusan MK itu kan final dan mengikat bahwa Prabowo Gibran dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Betul sekali. Nah, nanti sekitar bulan Oktober kan dilantik nih Ya, betul. sebagai presiden dan wakil presiden definitif menggantikan Pak Jokowi dan Maruf Amin. Nah, kita ingin minta pendapat dari Abah Anton nih. Kira-kira yang dalam pengisian kabinet yang akan datang ini kriteria seperti apa yang akan dipilih oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk membantunya dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan? Silakan Abah. Baik. Jadi untuk masalah kabinet, walaupun mungkin sering dikenal dalam istilah politik bagi-bagi kue. Iya, bagi-bagi. Tetapi ini tidak berarti demikian. Iya. Di dalam hal ini tentu saja tetap kita harus menampung semua yang sudah berjuang. Namun nanti probabilitasnya berapa persen, karena menteri itu tetap apapun juga kita tidak bisa mengira-ngira, harus berdasarkan undang-undang, adalah hak prerogatif presiden. Presiden, betul. Dan tentu saja dengan timnya. Nah, makanya di sini satu, siapa yang sudah berjuang? Karena bagaimanapun juga yang sudah berjuang ini harus diperhatikan. Walaupun memang tidak mungkin kita menampung seluruh aspirasi ya untuk memuaskan semua pejuang, kan tidak mungkin. Tetapi minimal ada perwakilan-perwakilan. Satu, kalau menurut saya siapa yang sudah berjuang itu adalah tentu saja satu partai. Ya. Kan kalau nggak salah kan ada 4 partai besar nih. Ya. Yang mengusung Prabowo Gibran. Ya, Partai betul. Gerindra, Partai Golkar, Partai PAN, dan Partai Demokrat. Ya. Juga ada partai-partai yang kecil. Bukan kecil ya, Ya, bukan, belum lolos ke belum parlemen lah. Betul, seperti betul. Partai Gelora, Ya. PSI, Ya, betul. Partai Prima, Betul gitu kan. sekali. Partai-partai yang belum lolos ke parlemen. Nah, menurut Abah nih komposisinya bagaimana nih? Apakah kan jumlah kursi kabinet sekitar 37, 38. Ya, betul. Apakah dibagi habis oleh 4 partai politik yang besar tadi, atau partai-partai yang tidak lolos ke parlemen, apakah dikasih jatah wamen atau bagaimana nih? Ya, itu tadi, itu tidak bisa juga semua itu oleh partai. Ya. Jadi siapa saja tadi yang ikut berjuang itu, satu partai politik, 2 relawan. Nah, jadi harus ada juga probabilitas untuk relawan. Namun tidak bisa juga semuanya oleh mereka, karena ingat ini adalah mengelola negara, tata usaha negara. Jadi perlu juga adalah profesional. Oh. Jadi harus 3 unsur ini harus masuk. Jadi partai politik, relawan, dan profesional. Tapi kembali kepada hak Pak Prabowo ya. Ya, kembali hak prerogatifnya Pak Prabowo. Makanya di sini mungkin sekarang juga sedang
tidak bisa sendiri toh menyusun tim rumus. Sehingga nanti akan muncul kriteria-kriteria apa. Walaupun mungkin ini relawan, ini partai politik, tetapi harus disesuaikan dengan kapabilitas dan juga ya kemampuan. Apakah bisa kerja atau tidak? Ya, apakah bisa kerja atau tidak juga punya kemampuan tidak di kementerian tersebut gitu kan. Jadi latar belakangnya ini harus jelas gitu kan. Karena ini bukan mengelola ya wilayah kecil, jangankan wilayah besar, untuk RT, RW, istilah kelurahan pun juga kan ini harus dikelola dengan benar. Apalagi negara. Apalagi negara. Dari Aceh sampai Papua. Betul sekali. Kan the right man on the right job. Apabila sebuah jabatan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nah, menurut Abah nih, kira-kira dari partai politik, dari unsur relawan dan profesional yang akan dipilih Pak Prabowo dan Mas Gibran siapa nih kira-kira? Wah, kalau menunjuk person orangnya, terus terang saya tidak berani. Tidak berani gitu kan. Karena nanti dianggapnya sebuah keberpihakan. Tentu saja paling juga menunjukkan kriteria-kriteria. Kayak gimana kriteria nih? Kan kalau Pak Prabowo kan ini kan pertaruhannya Pak Prabowo nih dan Mas Gibran nih. Kalau ternyata kan Pak Prabowo kan sudah 3 kali calon. Pertama jadi calon wakil presiden, yang kedua sebagai calon presiden, ini sebagai calon presiden yang ketiga nih, berarti kan udah menang. Ini kan pertaruhan nih, Bah. Ya, betul. Pertaruhan Pak Prabowo, apakah Prabowo memang layak diberikan mandat untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depan? Jadi kan sudah pasti Pak Prabowo nih mencari figur-figur sepertinya yang siap pakai, siap jalan kan? Nggak banyak training dulu. Ya, betul. Kayak gimana, Bah, menurut Abah kriterianya? Jadi kriterianya tentu saja yang harus satu frekuensi juga dengan Pak Prabowo. Karena bagaimanapun juga kita ini harus menyesuaikan bagaimana karakter Pak Prabowo juga. Jadi satu, karakter Pak Prabowo itu nasionalis. Jadi harus yang berjiwa nasionalis. Sekarang tadi kemarin ada yang paslon 1, 2, 3, sekarang sudah tidak ada lagi. Sudah buang itu semuanya. Demi persatuan dan kesatuan. Kedua, yang tadi mengutamakan persatuan dan kesatuan. Jadi yang pertama harus nasionalis. Kedua memiliki jiwa persatuan dan kesatuan. Ya, dan tiganya juga jelas memiliki pengalaman di bidangnya dan juga punya profesi yang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Jadi kalau misalnya pengalamannya di ekonomi, ya nggak mungkin ditempatkan di bidang pertahanan keamanan gitu ya? Sebaiknya kan demikian. Kan ini dari rumusan saya. Karena tadi the right man on the right job. Justru aset dari sebuah organisasi itu apa? Kan sumber daya manusia. SDM-nya. Kalau SDM-nya salah, sehebat apapun juga itu sebuah komunitas, sebuah organisasi, tunggu kehancurannya. Jadi betul-betul di sini menyeleksi SDM ini yang betul-betul ketat dan tepat. Jadi gitu nasionalis, kan? Nasionalis, mencintai persatuan kesatuan, profesional dan berpengalaman. Karena maaf, pengalaman itu guru yang maha hebat. Experience the best teacher. Karena ini sebagai pembantu presiden ya. Apalagi kita Pak Prabowo ini sudah bertekad ingin menjadikan Indonesia bukan negara berkembang lagi. Negara maju. Apa mungkin sebuah negara maju dikelola oleh orang-orang yang hanya mementingkan ambisi? Kan tidak. Tidak. Itu jadi di sini pun juga perlu ada kesadaran dari semua pihak. Jangan, loh kok saya tidak kebagian kue. Di sini bukan bagi-bagi kue, tetapi mengelola negara. Gitu kan. Nah di sini namanya juga relawan. Ya harus rela. Jangan sampai kadang-kadang rela, kadang-kadang ngelawan. Tapi lebih banyak ngelawannya. Nah, sehingga memunculkan biasanya kalau yang tidak kebagian kue itu BSH, barisan sakit hati. Tapi bahkan sudah banyak nih nama-nama yang beredar nih.
yang akan mengisi kabinetnya Pak Prabowo dan Mas Gibran nih. Seperti Erick Thohir namanya disebut-sebut. Lalu ada Bahlil Lahadalia disebut-sebut. Dari jajaran pimpinan partai ada Mas Erlangga, ada Pak Zulkifli Hasan dari PAN, ada Mas AHY yang kemarin, sudah dilantik duluan nih Ya, jadi Menteri ATR, ya ya. kan. Lalu ada, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad ini juga, yang disebut-sebut sebagai panglima perangnya Prabowo nih kemarin dalam, Betul sekali beliau. Pilpres Ya, 2024 kan. ya, Ini terus ada partai-partai lain nih kayak Partai Gelora. Partai Gelora kan ada, Fachri Hamzah, ya, dan ketuanya kan, Anies Mata. Lalu di PSI ada ya, Kaisang Pangarep, ya, sekretarisnya jadi wamen di ATR, di pertanahan. Ada Partai Prima, ya kan. Ada Partai Garuda, nih ya, betul. partai-partai, yang belum lolos, Ya, betul. parlemen threshold. Nah menurut, Abah nih, apakah mereka akan mendapatkan posisi dalam kabinet Prabowo 5 tahun ke depan? Saya yakin walaupun sekecil apapun, eee, Pak Prabowo ini orang yang paling ingat jasa orang, gitu kan. Mmm, Namun kapasitasnya kan tadi, iya iya, mungkin ada yang dianggap menurut mereka, mhm dianggap istilahnya cocok atau mhm, dianggap besar dan dianggap kecil. Tapi sebetulnya, eee, kalau kita lihat ini kan leadership, ilmu kepemimpinan. Kepemimpinan ini kalau mau kita resapi, bukan masalah jabatannya. Leader mhm, not, not position, good but position, leader is action. action, Bagaimana dia bisa beraksi walaupun posisinya kecil sehingga bisa menjadikan harum nama Indonesia. Jadi kalau melihat sebuah posisi ya, mhm jangan melihat besar kecilnya, tapi mampu enggak kita memaksimalkan. Coba seandainya posisi itu sendiri dipegang oleh orang yang ahlinya, apa tidak akan menjadi number one? Nah mmm. disinilah, position ini Jadi gitu kan. perlu kelegoan ya, Ya, kelegoan dari partai politik, relawan, yang tidak terpilih oleh ya, Pak Prabowo untuk mengisi kursi kabinet. ya mungkin ada yang memang bersifat, eee, perlu perlu keahlian khusus, Mhm. ada juga yang bisa bersifat ya cukup, manajerial saja, Manajerial, ya iya, ya mohon maaf bukan, eee, istilahnya memandang ya kurang bagus jabatan-jabatan tertentu mhm, misalkan untuk yang tidak punya profesi yang begitu bagus bisalah tempatkan di misalkan komisaris-komisaris gitu kan, tapi kan kan itu komisaris kan perlu keahlian juga, Bah. betul, tapi minimal punya manajerial dan di sini pun Mhm, juga, kita harus mengadakan sebuah upaya. mhm, Upaya itu apa? Ketika mereka menduduki sebuah jabatan, perlu adanya pelatihan, mhm. training. Oh, Sehingga mereka pun juga asalnya yang tidak tahu menjadi tahu. Tapi dari semua itu, yang paling penting dari profesional ada satu, mhm, apa? Karakter dan mental. mmm, Jujur, kalau ya, kemampuan-kemampuan ilmu pengetahuan bisa dilatih, mhm. tapi untuk Mental, kejujuran, mental, kejujuran, karakter, kan nggak bisa. dari lahir. Iya. Nah ini, justru inilah makanya zaman Pak Karno ada yang disebut, yang penting Indonesia itu bagaimana membangun karakter building. Culture building ya. Karakter ininya yang harus ya betul-betul diperkuat, Iya iya iya. gitu. Nah menurut Abah sendiri, kira-kira, kabinet Prabowo Gibran nih bakal ada kejutan nggak nih? Apakah akan ada yang mewakili generasi Z, milenial gitu, atau akan lebih banyak unsur profesionalnya gitu dibandingkan partai politiknya, atau bahkan mungkin, eee, tidak ada kejutan nih, diambil semua nih dari partai relawan diambil semua, ya kan, tidak ada posisi kunci mungkin yang merupakan domain dari Pak Prabowo sendiri. Menurut Abah gimana? Saya yakin dan percaya, walaupun saya baru sebentar bergaul dengan Pak Prabowo, beliau ini
betul-betul seorang politikus yang dewasa. Dan juga beliau ini saya anggap jenius. Walaupun beliau mungkin pendidikan formalnya ya istilahnya Akmil. tidak ya istilahnya, tetapi pengalaman bacanya itu waduh segudang. Sehingga ilmu apapun ada. Iya. Seperti ilmu stunting. Saya pernah bicara dengan Pak Hasim, itu saya belajar itu bukan dari dokter. Dari kakak saya, dari Pak Prabowo. Sampai saya terbengong-bengong. Oh begini, padahal beliau seorang militer. Tapi beliau memperhatikan orang-orang yang kekurangan gizi. Dan itu sudah beliau ungkapkan semenjak di awal-awal mencalonkan presiden. Sebelum jadi gitu. Jadi ketika dengan Pak Jokowi itu di dalam program kerjanya diperlihatkan. Ini program stunting itu sudah ada. Bahkan program 1 desa 1 miliar sudah ada. Ya, akhirnya kebetulan walaupun lawan politik mungkin Pak Jokowi juga ya apa salahnya sih kalau yang baik kan bisa diadopsi gitu kan. Menurut Abah lawan politik ketika Pilpres nih apakah akan ada yang diakomodir? Mas Anies, Caimin, Mas Ganjar, Prof Mahfud. Kalau menurut saya kalau dulu kan Pak Jokowi kan mengakomodir ya. Merangkul Pak Prabowo dimasukkan sebagai Menteri Pertahanan di kabinet. Ini lawan yang Prabowo waktu pemilu 2024 bagaimana menurut Abah kira-kira? Akan dirangkul? Karena beliau mengutamakan persatuan dan kesatuan, saya yakin walaupun beliau kan sudah katakan sekarang sudah tidak ada lagi 1, 2 maupun 3. Sekarang jadi 1 Indonesia. NKRI kan. NKRI. Ya, saya yakin walaupun mungkin nanti ya posisinya mungkin tidak strategis yang betul-betul berdarah-darah. Karena kalau dikasih yang sangat strategis juga nanti ini akan menimbulkan ya rasa iri gitu kan. Kalau rasa iri kan nanti Irian saja dirubah jadi Papua. Banyak iri-irian. Tapi Abah melihat nanti komposisi kabinet Prabowo ini lebih banyak mengutamakan profesional ya daripada sekedar politik dagang sapi ya. Saya kira 50-50 tergantung 50-50 ya. Kebutuhan gitu. Jadi mana mungkin, yang memerlukan kemampuan manajerial, mana yang memerlukan kemampuan profesional. Gitu. Jadi mungkin nanti walaupun mengakomodir dari partai politik yang mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran, mungkin tetap yang memiliki profesional ya, yang bisa bekerja begitu ya, yang sudah punya pengalaman bekerja walaupun dari partai politik. Ya, begitu. Betul sekali. Dari relawan pun mungkin begitu ya. Ya betul. Dan jadi Abah meyakininya dari unsur manapun pembantu presiden nanti dari partai politik, dari relawan, dari tetap memiliki kemampuan sehingga bisa membantu Pak Prabowo untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ya. Iya betul sekali. Dan saya juga pesan bahwa kalau bekerja dengan Pak Prabowo itu harus serius dan disiplin. Nah, terus jangan nanti berbicara, wah disiplin ini adalah militerisme, disiplin ini adalah polisiisme. Tidak. Disiplin itu justru ciri negara yang maju. Ya, disiplin. Disiplin. Jadi ketika berbicara disiplin itu jangan, wah istilahnya ada stigma-stigma negatif. Coba kita lihat sekarang. Adakah negara maju di dunia ini yang tidak disiplin? Tidak ada. Tidak ada. Ada enggak negara yang istilahnya yang ya negara-negara berkembang biasanya ditandai dengan tidak disiplin. Tidak disiplin. Nah justru kalau kita ingin menjadi negara maju ya modalnya disiplin. Salah satu modal dasar itu disiplin. Justru dari doktrin nasional juga, dari mulai Pancasila, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, ujung-ujungnya apa? Disiplin nasional. Ya. Abah, belum lama ini kan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta telah disahkan. Dalam undang-undang tersebut untuk menyinkronkan pembangunan di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur dibentuk kawasan aglomerasi.
awalnya dalam rancangan undang-undang itu, kawasan aglomerasi itu, dipimpin oleh wakil presiden. Namun, ditolak. Akhirnya kawasan aglomerasi itu dipimpin oleh pejabat yang ditunjuk oleh presiden. Menurut Abah bagaimana nih? Apakah nanti Presiden Prabowo akan tetap dengan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta menunjuk wakil presiden sebagai, ketua dari Dewan Kawasan Aglomerasi atau bagaimana? Nah, posisi wapres ini akan jadi strategis nggak ke depan? Kan selama ini, posisi wapres itu kan hanya sekedar ban serep. Ini juga, job description itu harus jelas. Nah, justru banyaknya ya disharmoni antara K dan Waka ini karena tidak jelasnya job description. Nah, gitu. Baik di kepala daerah maupun juga nah mungkin nanti saya yakin dengan diberikannya tugas-tugas khusus ini akan mengurangi disharmoni, apalagi masalah Jakarta, IKN tidak perlu dipersoalkan. Karena begitu kalau negara ini menjadi sebuah negara besar, pasti ibu kota itu dibagi 2. Dibagi 2, betul nggak? Seperti di Belanda, ada Amsterdam, ada Den Haag. Ada kota pemerintahan, ada kota perdagangan. Di Malaysia juga ada Kuala Lumpur, ada di Amerika, Washington, New York. Jadi tidak usah dipermasalahkan dan tetap kota perdagangan adalah di Jakarta. Nah, kalau ternyata nanti Presiden Prabowo menunjuk Wapres Gibran sebagai ketua Dewan Kawasan Aglomerasi, kan bisa jadi Presiden Prabowo-nya berkedudukan di IKN dan Wapres Gibran-nya berkedudukan di Jakarta. Dan mungkin nanti pun juga job-jobnya ya walaupun itu hak bersama ya, hak bersama harus jelas. Harus jelas. Kayak saya melihat ada kepala daerah yang harmonis sekali. Kenapa harmonis? Antara bupati dan wakil bupati. Pak, saya harmonis. Karena saya dikasih oleh bupati mengelola 5 dinas. Jadi saya tidak akan cawe-cawe. Saya mengelola 5 dinas ini. Tapi ada juga bupati yang memang tidak dikasih pengelolaan apa-apa. Akhirnya disharmonis. Berantem. Nah, ini karena kejelasan job description juga memang perlu dipikirkan. Tapi gitu. menurut Abah kira-kira nih Prabowo dengan Mas Gibran nih bakal berantem kan nih? Yang saya kira enggak lah. Enggak lah ya. Apalagi beliau ini ya kan banyak loh Filipina presiden wakil presiden berantem. Ya betul, makanya di sini 1 job description yang jelas, 2 ini kan ibarat ya anak dengan bapak lah. Pak Jokowi saja secara umur kan masih di bawah Pak Prabowo. Ya kalau Pak Jokowi masih seumur lah dengan saya. Kalau Pak Prabowo kan senior saya. Iya. Jadi nggak mungkin lah ya. Akan terjadi disharmoni hubungan antara presiden dan wakil presiden ya. Sepanjang ada tugas yang jelas dan tegas. Ya, asal dijaga jangan sampai ada Dorna saya. karena biasanya yang bikin berantem ada yang Sengkuni. Karena selalu ada di dalam semua. Biasa selalu ada ya. Selalu ada. Pembisik. Ya. Kalau pembisik masih mending, ini Sengkuni. Jangan ada Sengkuni di antara mereka lah. Jadi Indonesia bisa jalan dengan bisa menggenjot pembangunannya dan mencapai Indonesia maju. Berisik. Saudara-saudara sekalian, hanya dengan kita bersatu bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita.